3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Perkenalkan, warahmatullahi kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan proyek UAS kami, yang dimana judul atau topik dari proyek UAS kami yaitu upload dan download file dengan menggunakan RPC. Berikutnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok beserta peran yang kami lakukan di proyek ini. Yang pertama, saya sendiri, yaitu Muhammad Fikir Ansahirul dengan NIM 4251816. Adapun peran saya yaitu mencari topik proyek dan membuat klien upload. Perkenalkan, nama saya Kisma dengan NIM 425180112. Adapun peran saya dalam proyek ini yaitu mencari topik proyek dan membuat server upload file. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfiandari dengan NIM 425180022. Peran saya dalam proyek ini adalah bersama-sama mencari topik proyek dan mengerjakan program download pada bagian servernya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rezeki Ananda dengan NIM 425180014 dengan peran membuat program klien download. Oke, selanjutnya untuk penjelasan mengenai proyek kami, di sini kami mengambil topik tentang RPC, di mana kami membuat program mengenai upload dan download. Pada bagian download, server akan mengirimkan file atau data, kemudian data tersebut dapat di-download oleh klien. Sebaliknya, untuk upload, klien akan melakukan penguploadan sebuah file atau data, di mana server nanti akan dapat mengambil file atau data yang telah di-upload klien sebelumnya. Poin berikutnya, dalam penyelesaian proyek ini, kami menggunakan Windows, Visual Studio Code, Terminal, Sublime Text, dan terakhir bahasa pemrograman Python. Baik, adapun demo proyek pada aplikasi ini akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Baik, saya akan menjelaskan mengenai program download pada bagian servernya. Yang pertama dilakukan adalah melakukan penginputan perintah from XML RPC server, di mana perintah ini sebagai penyedia kerangka kerja server yang di dalamnya terdapat library XML RPC yang akan diimport. Selanjutnya kita akan melakukan import simple XML RPC server. Nah, perintah ini tujuannya untuk memasukkan package yang disediakan Python untuk RPC atau lebih dikenal mengimport library RPC bagian servernya. Setelah mengimport library RPC bagian servernya, kita melakukan import XML RPC pada bagian kliennya. Setelah itu, kita membuat sebuah fungsi menggunakan perintah def. Nah, nama fungsi yang dibuat di sini adalah fungsi download. Nah, fungsi ini nantinya dapat dikatakan sebagai jalan atau jalur untuk klien agar dapat terhubung ke server. Bisa dikatakan fungsi ini sebagai penghubung, singkatnya fungsi ini sebagai penghubung klien dan server. Setelah membuat fungsi, kita akan membuka sebuah file dengan menggunakan perintah with open, kemudian diikuti dengan nama file, file download.pdf. File ini disesuaikan dengan nama file yang sudah digabungkan dalam folder yang sama dengan program ini. Ini adalah nama file download yang disimpan dalam program, telah disatukan dalam satu folder
dengan programnya. Kemudian ekstensi yang digunakan adalah ekstensi PDF, lalu kemudian diikuti dengan RB. RB ini adalah read binary, di mana file akan dibaca ke dalam binary. Setelah itu, file akan diubah menjadi biner menggunakan perintah XML RPC client.binary. Setelah diubah, maka akan dilakukan pembuatan server pada IP port dan yang telah pada IP port menggunakan perintah simple XML RPC server dengan IP 127.0.0.1 dengan port 12345, di mana tujuan dari pembuatan IP dan port ini adalah tidak lain sebagai penginisialisasian port komunikasi yang digunakan server Nah, setelah itu melalui port 12345 ini, server akan mendengarkan dan merespon klien. Untuk memberitahu port yang digunakan server, maka digunakan perintah print, kemudian dengan kalimat listening on port 12345. Listening on port 12345 ini akan tampil ketika program server download ini dijalankan untuk memberitahu klien bahwa port yang digunakan server adalah 12345. Setelah itu kita akan mendaftarkan fungsi yang telah dibuat sebelumnya. Dalam hal ini fungsi download ini harus didaftarkan menggunakan perintah server register function, kemudian memasukkan nama fungsinya. Tujuan dari kita mendaftarkan fungsi ini agar klien dapat mengakses dan mengeksekusi melalui fungsi yang telah dibuat. Setelah kita mendaftarkan fungsi, maka kita akan menjalankan servernya dengan menggunakan perintah server.serve_forever. Perintah ini tujuannya untuk menjalankan server yang sifatnya asinkronous, di mana server akan jalan terus selama masih ada koneksi. Jadi selama masih ada koneksi, server akan jalan terus. Selanjutnya untuk program bagian klien RPC download-nya akan dijelaskan oleh teman saya, Rizky Ananda. Baik, saya akan menjelaskan file kliennya. Pada langkah pertama yaitu dimasukkan perintah import XML RPC.client. Fungsinya yaitu menginput library XML RPC. Selanjutnya digunakan perintah def file_download. File_download merupakan nama fungsi yang akan dibuat. Selanjutnya yaitu membuat proxy untuk mengakses server dengan menggunakan perintah proxy sama dengan XML RPC.client.serverProxy dengan IP-nya sama seperti server, yaitu 127.0.0.1 beserta portnya 12345. Selanjutnya terdapat perintah with open hasil_download.pdf, di mana hasil_download.pdf adalah nama file beserta WB yaitu read binary as handle. Perintah ini berfungsi untuk membuka file yang bernama hasil_download.pdf menggunakan format binary. Terakhir yaitu handle.write proxy.download_data yang berfungsi untuk mengisi file yang telah di-download dan ubah file yang telah diisi menjadi binary
kemudian tambahkan ke dalam data. Baik, untuk mengetahui apakah program server, RPC, download, dan klien berjalan berjalan atau berhasil, maka kita akan melakukan simulasi. Yang pertama, saya akan simulasinya dijalankan melalui command prompt. Pertama memanggil program server dengan memasukkan nama filenya. Nah, listening on port 12345 ini adalah hasil dari fungsi printf, di mana dari sini kita dapat mengetahui bahwa server ini mendengarkan klien melalui port 12345. Sebelum menjalankan program klien, di sini dapat kita lihat bahwa terdapat file download.pdf yang telah dimasukkan pada program server sebelumnya, dan klien juga. Belum ada hasil download dari klien. Kemudian kita menjalankan program klien dengan memanggil nama file dari program tersebut. Setelah kita enter, maka telah bertambah satu file hasil download yang besarnya 409 KB, sama seperti file download yang diupload oleh server. Jika kita buka file hasil download dan kita membuka file di download, file yang didapat sama. Ini berarti menunjukkan jika program server dan klien untuk mendownload data atau file telah berhasil dilakukan. Kemudian Di program ini bukan cuma file PDF saja yang bisa di-download, tetapi semua ekstensi file, bagi contoh ekstensi doc, maka tinggal diubah pada bagian open. Oke, saya akan mengubahnya, misalnya pakai doc. Kemudian yang bagian klien. Ya. Servernya masih terus berjalan karena sifatnya serve forever yang asinkronus. Server akan jalan terus selama masih ada koneksi. Nah, kita akan coba jalankan kembali yang klien. Di sini belum ada hasil file download yang ekstensinya doc. Setelah kita enter, nah, maka file yang ekstensinya doc telah ditambahkan. Ini berarti program RPC untuk download bisa dilakukan untuk berbagai ekstensi file. Untuk sekian presentasi untuk bagian server download dan klien download. Untuk penguploadan akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan demo upload file. Di upload file ini terdiri dari server dan klien. Langkah-langkah untuk membuat server yaitu
Baik, di sini saya akan menjelaskan demo upload file. Di bagian ini terdiri dari server dan klien. Langkah-langkah untuk membuat upload file menggunakan RVC yaitu pertama, memasukkan perintah from XML rvc.server import simple XML RVC server. Perintah ini berfungsi untuk mengimport library XML RVC. Yang kedua, membuat sebuah fungsi dengan nama file data dengan menggunakan perintah def upload file data. Yang ketiga, memasukkan perintah with open hasil underscore upload.pdf wb as handle. Perintah ini berfungsi untuk membuka file yang bernama file upload. Nah, di dalam fungsi file data terdapat perintah data1 sama dengan file data.data. Perintah ini artinya setelah kita berhasil membuka file upload, data yang telah dibaca oleh klien akan ditampung di data1. Kemudian ditulis ke dalam hasil upload .pdf dengan menggunakan perintah handle.write dalam kurung data1. Selanjutnya, membuat server. Untuk membuat server, kita menggunakan perintah ini. Dapat kita lihat di sini, IP yang digunakan yaitu 127.0.0.1 dan menggunakan port 12345. Selanjutnya, memasukkan perintah print listening on port 12345. Perintah ini berfungsi sebagai notifikasi pada server bahwa dia telah mendengarkan pada port 12345. Selanjutnya, memasukkan perintah server.register underscore function upload. Perintah ini berfungsi untuk meregistrasikan fungsi file upload pada server. Upload di sini merupakan nama file yang akan kita panggil. Selanjutnya, masukkan perintah server.server underscore forever. Perintah ini berfungsi untuk menjalankan server. Selanjutnya, untuk menguji server berhasil atau tidak, kita menggunakan terminal. Kemudian ketikkan Python spasi nama file. Nah, dapat kita lihat di sini server telah mendengarkan pada port 12345. Di sini juga kita dapat melihat bahwa terdapat file yang akan kita upload. Untuk klien upload akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Fikriansyah. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan mengenai klien upload. Langkah yang pertama kita lakukan yaitu mengimpor library dengan menggunakan sebuah perintah import XML rpc.client. Setelah kita mengimpor sebuah library, kita membuat sebuah proxy client dengan memasukkan sebuah perintah proxy sama dengan XML rpc.client.server proxy dalam kurung http 127.0.0.1.2.12345. Setelah itu kita membuka sebuah file yang akan diupload dengan memasukkan perintah with open dalam kurung file underscore di upload.pdf as handle. Setelah itu kita memasukkan perintah data sama dengan
XML rpc.client.binary dalam kurung handle.read, yang dimana file yang telah dibuka kemudian diubah menjadi binary. Kemudian kita simpan ke dalam sebuah data. Terakhir, kita memasukkan perintah proxy.upload dalam kurung data, yang dimana perintah ini berfungsi untuk memanggil fungsi file upload yang terdapat pada server. Setelah itu, kita menguji dengan cara kita masuk ke dalam terminal. Lalu, kita mengetik Python sama dengan nama file. Nah, dapat kita lihat file telah bertambah dan client upload telah berhasil. Baik, itulah tadi presentasi dari proyek UAS kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.